Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam-salam kebajikan, salam rahayu suksma yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat berhari Minggu Ria karena video ini dibuat di tanggal 14 Juni 2026. Oke, pertama-tama saya akan melansir berita dari yang pertama di hari Minggu ini. Oke, dari minggu ini, dari pertama, Qatar versus Swiss berakhir imbang 1-1, di mana gol Boalem Huki di Qatar menit 90 plus 4 berbalas di menit Beril Embolo di menit 17. Berarti klasemen sementara semuanya sama, 1-1 semua. Klasemen sementara grup B, Qatar 1 dengan poin dan pertandingan baru pertama kali. Kedua adalah Swiss pertama kali dengan poin 1 juga, dan Kanada 1 juga pertama kali bermain dengan Bosnia Herzegovina. Sama, berarti di grup B ini semua bernilai poin 1 semua. Swiss menguasai seluruh pertandingan, namun ketidakmampuan mereka menciptakan gol menjadi hukuman setelah Qatar membuat gol menit akhir untuk sel imbang di laga perdana mereka di Piala Dunia. Oke, terima kasih. Di level Facebook Indonesia 3 via Facebook, Thailand 8 tahun tanpa gelar ASEAN di level usia. Tahukah kamu, kekalahan atas Australia di final Piala ASEAN U19 malam kemarin membuat Thailand melanjutkan puasa gelar ASEAN di level usia. Ini sudah menjadi tahun ke-8 timnas Thailand tak meraih gelar di level junior kompetisi sepak bola ASEAN. Oke, terima kasih untuk, dan semua saja bisa menjadi pemecut untuk Thailand di level usia. Oke, saya akan pertama-tama melansir dari Tribun News Update via Facebook. KSP Dudung cicip burger isi singkong saat tinjau MBG di Malang, lebih enak dari daging. Dilansir Tribun News Update via Facebook, di mana Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman menemukan inovasi menu makan bergizi gratis MBG berupa burger isi singkong saat meninjau SPPG Premier di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat 12 Juni 2026. Dijelaskan Dudung, dapur di Malang tersebut didapati telah menerapkan standarisasi yang ketat serta memanfaatkan sistem digital untuk melayani penerima manfaat. Salah satu inovasi yang menarik adalah menu burger berupa menu burger isi singkong. Burgernya ini justru bukan dari daging tetapi dari singkong yang kemudian mikroprotein yang dikombin dan difermentasi dengan jamur, ya, ujar Dudung seperti dikutip dari Instagram resmi @kantor staf Presiden RI Sabtu 13 Juni 2026. Dudung memberikan apresiasi setelah mencicipi langsung inovasi menu MBG tersebut karena memiliki nilai nutrisi yang melampaui produk hewani. Dan ini rasanya tadi menurut saya lebih enak daripada daging. Dan ini nilai proteinnya lebih tinggi, ya, 50% lebih tinggi dari daging katanya. Selain inovasi menu, mantan kasat ini juga memuji seluruh rangkaian proses di dapur komunal tersebut yang dinilai sangat higienis. Mulai dari penyaringan akses masuk personal, penggunaan alat masak, hingga petugas penyaji yang wajib mengenakan alat pelindung diri atau APD sesuai standar kesehatan. Dudung mengatakan standar operasional yang bersih ini diharapkan mampu mengeliminasi potensi kontaminasi makanan yang merugikan kesehatan anak-anak. KSP, kata Dudung, berencana membawa regulasi teknis dari Malang ini sebagai percontohan nasional untuk daerah-daerah lainnya.
Kalau seperti ini saya punya keyakinan tidak akan ada keracunan. Ini akan saya bawa ke Jakarta untuk saya sampaikan kepada kepala BGN agar dapur premier ini menjadi standar untuk dapur-dapur berikutnya, pungkasnya. Dilansir Tribun News Update via Facebook, relawan Prabowo mengaku cemas aksi demo mahasiswa disusupi Korlap BEM UI, tuduhan ofensif. Koordinator Lapangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI bidang sosial politik atau Sospol 2026, Muhammad Hafiz Hernanda, menanggapi tudingan bahwa aksi demonstrasi kalangan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat pada Jumat 12 Juni 2026 disusupi pihak-pihak tertentu. Menurut Hafiz, itu adalah tuduhan yang sangat ofensif atau menyinggung. Hal ini disampaikan Hafiz dalam program Kompas Petang pada Sabtu 13 Juni 2026 merespons pernyataan Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo Haji Kurniawan yang mengaku cemas aksi demonstrasi tersebut telah disisipi pihak dari luar yang memiliki kepentingan tersendiri. Adapun Kurniawan bilang pemerintah memang menerima kritik dan tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa dan para demonstran. Namun ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Edi Prabowo Subianto membutuhkan waktu untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri. Oleh karenanya, Kurniawan meminta agar para mahasiswa dapat memahami dan memberi kesempatan bagi Prabowo. Namun, ia juga khawatir bahwa gerakan demonstrasi tersebut disusupi pihak-pihak dari luar. Kalau memperbaiki sesuatu itu kan bukan juga bim salah bim untuk menata negara yang sudah memang benar-benar hancur, lumpuh ya secara ekonomi ini. Kan ini terjadi bukan cuma sekarang, kata Kurniawan dalam program yang sama. Justru saat ini Bapak Prabowo Subianto ini tengah masih fokus memperbaiki kerusakan yang ada di negeri ini. Seharusnya adik-adik mahasiswa juga ngerti dong ya, karena kalau di Indonesia saja tidak mau membenarkan, tidak beri kesempatan kepada Prabowo Subianto untuk memperbaiki semua kerusakan ini yang bahaya. Karena kalau adik-adik mahasiswa saya yakin, percaya mau bahwa semua itu dilakukan secara memang mereka idealis, mereka bagus, patriotis. Tapi yang kita takutkan di balik agenda adik-adik mahasiswa ini ada kepentingan yang disusupkan. Ketika ditanya soal pihak yang menyusupi aksi demonstrasi, Kurniawan bilang pihak tersebut adalah negara yang terdampak oleh kebijakan Prabowo. Menurutnya negara tersebut adalah Singapura. Saat ini Prabowo tengah fokus melakukan perubahan-perubahan besar terkait situasi impor, segala macam impor satu pintu, pemberantasan korupsi dan mafia migas yang semua disikat papar Kurniawan. Ini negara-negara yang punya kepentingan jadi terdampak dengan kebijakan Prabowo. Kita sebut saja Singapura. Mendengar pemaparan Haji Kurniawan, Hafiz lantas menyebut dugaan bahwa aksi demonstrasi kemarin disusupi adalah yang sangat ofensif. Hafiz mengungkap tudingan tersebut tidak benar karena aksi demonstrasi yang digelar ini dan tuntutan yang disuarakan masyarakat sudah disesuaikan dengan aspirasi rakyat. Seperti Focus Group Discussion atau FGD yang melibatkan analisis pengamat dan aspek masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Itu sama sekali semua tuduhan yang sangat ofensif sebenarnya bila didengar tutur Hafiz. Terutama tuntutan-tuntutan ini itu semuanya based on karena apa yang diaspirasikan oleh rakyat. Perlu publik tahu bahwa kita menyusun tuntutan tersebut berdasarkan beberapa metode. Pertama, kita mengadakan fokus
kita akan mengadakan FGD. Kita mengundang banyak sekali ekonom dari Selios, dari LPM, dan segalanya. Bahkan kita juga mengundang aspek-aspek masyarakat seperti pelaku UMKM dan bisnis kecil. Selanjutnya, kita juga mengadakan konsolidasi di mana kita berdiskusi untuk menyusun tuntutan tersebut dan akhirnya kita turun di hari Jumat. Hafiz menilai tuduhan aksi demonstrasi di Susupi adalah tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ia pun menantang Kurniawan untuk mengungkap siapa sosok yang disebut menyusupi aksi demonstrasi tersebut, bukan sekedar menuding negara lain. Ketika ada lontaran tuduhan tersebut, itu biasanya seperti sebuah tuduhan yang tidak bisa ditanggungjawabkan, jelas Hafiz. Saya yakin karena saya akan bertanya kembali kepada Bapak, coba sebutkan saja, jangan negaranya, tetapi individu yang quote unquote sedang menunggangi gerakan kami. Lantas, Hafiz menilai ada pola dari tuduhan tersebut bahwa aksi demo disusupi atau ditunggangi, dan itu bertujuan mereduksi signifikasi dari penyaluran aspirasi masyarakat. Karena ini tidak ada satu atau dua kali orang-orang bilang demikian, jelas Hafiz. Sejujurnya saya lihat ini adalah sebuah pola untuk mereduksi pergerakan kami. Karena saya lihat sendiri di berita Kompas bahwa polisi-polisi pun bahwa aksi kemarin merupakan aksi yang dikooptasi, aksi yang ditunggangi, dan itu merupakan hal-hal yang ofensif. Dilansir Tribun News Update via Facebook, kisah viral bocah Tiongkok berkaki satu main basket dengan tongkat kayu kini pakai kaki palsu. Seorang remaja laki-laki berkaki satu dari desa pegunungan di barat daya Tiongkok menjadi viral di media sosial karena keahliannya bermain basket menggunakan tongkat kayu buatan tangan ayahnya. Kisah bocah 13 tahun itu yang dijuluki sebagai AP ini pertama kali dibagikan oleh seorang influencer dengan nama pengguna @awenzaidajiating pada akhir Mei dan berhasil mengumpulkan 1 juta tanda suka atau likes. Pada 5 Juni, borosa tersebut akhirnya dapat menggunakan kaki palsu yang dibuat khusus di Shenzhen, Tiongkok Selatan dan disumbangkan oleh Yayasan Amal Shenzhen Project Care Foundation. Apai tinggal di sebuah desa di daerah otonomi Liangshan, Yi, Provinsi Sichuan yang dikenal sebagai salah satu wilayah termiskin di Tiongkok. Pada usia 4 tahun, saat pergi seorang diri mencari ibunya yang bekerja di ladang pergunungan, sebuah batu besar longsor dan menghancurkan kaki kanannya hingga harus diamputasi. Apai mengaku pada awalnya tidak ada anak yang mau bermain dengannya karena khawatir ia terjatuh saat bergerak. Namun, kondisi tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia kemudian menumbuhkan kecintaannya pada olahraga basket dan mulai berlatih menggunakan tongkat kayu yang dibuat ayahnya serta diikat pada celananya sebagai alat bantu berjalan. Saya sudah bermain basket selama 8 tahun. Kecuali saat mengerjakan PR dan makan, saya menghabiskan seluruh waktu luang saya untuk bermain basket, kata AP. Ia mengaku memiliki cita-cita menjadi atlet basket profesional. Saya berharap bisa ikut dalam para olimpiade dan membawa pulang medali emas, ujarnya. Pada Mei yang lalu, blogger @awenzaidajiating membawa AP dan dari kampung halamannya di Sichuan ke Shenzhen untuk menyaksikan kompetisi Asosiasi Basket Tiongkok atau CBA. Di sana ia berkesempatan bertemu idolanya He Xining, kapten tim basket Shenzhen. Ia tidak hanya mendatangani jersey milik AP tetapi juga menuliskan pesan penyemangat, ayo AP, jadilah MVP-mu sendiri. Setelah kisahnya viral di media Tiongkok bahwa banyak warga Shenzhen memberikan dukungan dan mengusulkan agar ada bantuan nyata untuk AP. Yayasan Shenzhen Project Care kemudian menggandeng sejumlah perusahaan lokal untuk membuat kaki palsu yang sesuai dengan kondisi tubuhnya. Saat proses pengukuran dilakukan, salah seorang karyawan yang mendampingi ternyata juga merupakan pengguna kaki palsu. Kehadiran sosok tersebut memberikan motivasi tersendiri bagi AP untuk terus mengejar impiannya. Setelah memakai kaki palsu ini, aku akan berusaha keras untuk bermain basket dengan baik dan hidup dengan baik. Lebih dari sekadar kisah viral, kisah AP tidak hanya menyentuh karena semangatnya dalam mengejar mimpi, tetapi juga menggambarkan tantangan yang masih dihadapi banyak penyandang disabilitas di daerah terpencil. Keterbatasan akses
terhadap layanan kesehatan, rehabilitasi, dan alat bantu seperti kaki palsu membuat sebagian penyandang disabilitas harus bertahan dengan fasilitas seadanya selama bertahun-tahun. Dalam kasus AP, perhatian publik melalui media sosial menjadi titik balik mengubah kehidupannya. Dukungan masyarakat yang meluas memperlihatkan bahwa platform digital dapat membantu menjadi jembatan yang menghubungkan individu yang membutuhkan bantuan dengan pihak-pihak yang mampu memberikan solusi nyata. Kisah nyata tersebut juga menunjukkan pentingnya olahraga sebagai sarana membangun kepercayaan diri dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Melalui basket, AP tidak hanya menemukan hobi, tetapi juga ruang untuk menunjukkan kemampuan membangun mimpi dan melawan stigma yang keras dihadapi penyandang disabilitas. Dukungan di media sosial. Berita ini memicu gelombang dukungan di media sosial. "Kamu hebat nak," tulis seorang pengguna internet. "Saya terharu sampai menangis. Semoga hidup AP semakin baik dan baik lagi," tulis penggunanya. Bagi banyak orang, kaki palsu yang dikenakan AP mungkin hanyalah alat bantu berjalan, namun bagi remaja yang selama 8 tahun berlari mengejar bola dan dengan bantuan tongkat kayu buatan ayahnya, hanya alat tersebut menjadi simbol harapan baru. Dengan semangat yang sama membawanya dikenal jutaan orang, AP kini melangkah lebih dekat menuju mimpinya suatu hari tampil di arena para olimpiade dan membawa pulang medali bagi negaranya. Saya ucapkan selamat untuk AP dan semoga saja kisah inspirasi dari AP menjadi kisah inspirasi yang sangat motivasi sekali untuk kita melakukan hidup yang lebih baik di masa sekarang untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Ada ebook menarik di link description sudah saya siapkan. Terima kasih sudah like dan share, dan saya ucapkan selamat berhari Minggu di tanggal 14 Juni 2026, dan update berita terbaru jangan lupa like dan share video ini, subscribe tentunya. Terima kasih, salam jumpa untuk kita semua. Sampai jumpa di next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa di next video, dan bye bye.